Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekolah online, berikut ini kami sajikan untuk Anda semua contoh soal kemuhammadiyahan bab ciri gerakan Muhammadiyah. Soal nomor 1. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai suatu gerakan sangat mudah dikenal karena mempunyai ciri atau identitas yang khusus. Sebutkan ciri-ciri atau identitas khusus tersebut. Jawabannya adalah ciri atau identitas khusus gerakan Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Muhammadiyah juga merupakan gerakan yang bertaraf nasional, bahkan internasional, yakni dengan banyaknya berdiri cabang-cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Soal nomor 2. Jelaskan mengapa Muhammadiyah disebut dan dikenal sebagai gerakan Islam dan dakwah Islam. Jawabannya, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam dan dakwah Islam karena mendasarkan perjuangannya pada ajaran Islam. Soal nomor 3. Jelaskan pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Jawaban, Muhammadiyah dalam melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-cita hidupnya selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan Muhammadiyah mempunyai keyakinan bahwa hanya Islam yang dapat mengatur tata kehidupan manusia yang membawa kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Soal nomor 4. Sebutkan dalil naqli yang menjadi dasar keyakinan Muhammadiyah bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang benar dan yang boleh dijadikan agama. Jawabannya, dalil naqli itu jadi adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran atau As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi ada dua, dalil akli dan dalil naqli. Kalau dalil akli itu akal, akli, dalil yang bersifat akal pikiran. Yang dalil naqli adalah dalil yang dinukil, diambil dari Quran atau hadis atau As-Sunnah. Jadi jawabannya, yang menjadi dalil naqli yang menjadi dasar keyakinan Muhammadiyah bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang benar dan yang boleh dijadikan agama adalah Quran surat Al-Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Soal nomor 5. Sebutkan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jawabannya, maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Soal nomor 6. Bagaimana cara Muhammadiyah meraih maksud dan tujuannya? Jawabannya, untuk meraih maksud dan tujuan Muhammadiyah bergerak mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Amalan perorangan maupun amal kolektif atau jamaah dalam berorganisasi, semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 7. Sebutkan dalil naqli yang menjadi dasar Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai gerakan dakwah.
Jawabannya, yang menjadi dalil nakli yang menjadi dasar Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah adalah Quran surat Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Soal nomor 8. Bagaimana cara Muhammadiyah menyampaikan dakwah? Jawabannya, Muhammadiyah berdakwah sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdakwah dengan hikmah dan mau'izah hasanah, serta berdebat atau berdiskusi dengan cara yang baik. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 dijelaskan, Allah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Soal nomor 9. Jelaskan pengertian umat ijabah dan umat dakwah. Jawabannya, umat ijabah adalah dakwah kepada orang yang telah Islam. Dakwah ini bersifat pembaruan atau tajdid sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah as-sahihah al-maqbulah. Jadi umat ijabah itu adalah orang yang telah Islam. Jadi dakwah kepada umat ijabah itu dakwah kepada orang yang telah beragama Islam. Jadi dakwahnya bersifat pembaruan atau tajdid. Sedangkan umat dakwah yaitu dakwah kepada orang-orang yang belum Islam. Dakwah ini bersifat ajakan dan bimbingan yang bersifat mendidik agar mendekat pada Islam, mendengar, mempelajari, kemudian masuk Islam. Nomor 10. Soal nomor 10. Jelaskan pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Jawabannya, tajdid yang dimaksud dalam gerakan Muhammadiyah adalah memperbarui cara berpikir sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, bukan pembaruan ajaran Islam, tetapi memperbarui cara berpikir umat Islam. Tajdid juga berarti membersihkan ajaran Islam dari campur aduknya dengan ajaran-ajaran yang bukan Islam, mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah as-sahihah al-maqbulah. Soal nomor 11. Sebutkan ayat Al-Quran yang menjadi pijakan Muhammadiyah untuk selalu berorientasi kepada pembaharuan dalam segala bidang sesuai dengan kemajuan zaman dengan tidak meninggalkan prinsip Islam. Jawabannya yaitu firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Soal nomor 12. Jelaskan secara ringkas Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Jawabannya, selain sebagai gerakan dakwah Islam dan tajdid, dalam sejarahnya Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai gerakan nasional yang ikut mencerdaskan bangsa dan berperan dalam mengantar Indonesia meraih kemerdekaan dari para penjajah. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menjadi tokoh pergerakan yang bersifat nasionalisme dan membuktikan diri mereka sebagai pahlawan bangsa yang kekeh
tidak mau menjual bangsa dan rakyatnya kepada para penjajah meskipun penjara dan kematian taruhannya. Soal nomor 13, sebutkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan besar dalam pergerakan yang bersifat nasional atau nasionalisme. Jawabannya, beberapa di antaranya yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo, terus ada Ki Haji Mas Mansur, ada juga Jenderal Sudirman yang dulu aktif di Hizbul Wathan Muhammadiyah. Terus ada Mr. Kasman Singodimedjo, dan ada Buya Hamka atau Profesor Dr. Hamka. Soal nomor 14, sebutkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Jawabannya, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diangkat sebagai pahlawan nasional diantaranya adalah satu Ki Haji Ahmad Dahlan, itu ada Siti Walidah atau Nyai Dahlan, istri dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Ada Profesor Ki Haji Kahar Muzakir yang termasuk penanda tangan Piagam Jakarta. Ada Mulyadi Joyo Martono, Menteri Sosial Republik Indonesia pertama. Ada Ki Haji Mas Mansur. Ada juga Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amullah atau yang dikenal dengan Hamka, yang pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Soal nomor 15, sebagai pelajar Muhammadiyah, bagaimanakah cara membiasakan diri berperilaku amar ma'ruf nahi mungkar terhadap diri sendiri? Jawabannya, melakukan amar ma'ruf terhadap diri sendiri berarti harus berinisiatif, aktif, serta kreatif beramal soleh yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Melakukan nahi mungkar terhadap diri sendiri berarti harus mengekang diri dari berbuat mungkar atau keji dan tercela, seperti malas, marah, iri, dengki, dendam, putus harapan, pembolos, dan lain-lain. Hindari perilaku tercela ini, buang jauh-jauh. Jangan menggosip, bersangka buruk atas suudzon dan lain-lain. Jadi amar ma'ruf itu artinya perintah kepada kebaikan, nahi mungkar artinya mencegah kemungkaran. Soal nomor 16, setiap muslim dan muslimah hendaknya membiasakan diri beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap sesama. Sebutkan contohnya masing-masing. Sekali lagi, amar ma'ruf itu artinya perintah kepada kebaikan, nahi mungkar mencegah kemungkaran. Contoh amar ma'ruf terhadap sesama: mengajak belajar bersama, mengajak sholat berjamaah, mengajak disiplin berangkat sekolah, mengajak masuk kelas tepat waktu, dan lain-lainnya. Jadi merintahkan kepada sesama untuk melakukan hal tersebut di atas. Contoh nahi mungkar terhadap sesama: mengajak menghindari perilaku tercela atau mencegah teman yang membeli teman lainnya, mencegah perjudian, mencegah teman yang mau bolos sekolah, dan lain-lain. Demikian contoh soal Muhammadiyahan bab tentang ciri gerakan Muhammadiyah. Semoga bermanfaat.